Dengan penuh rasa syukur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita naikkan dan panjatkan kepada Tuhan. Kita boleh menikmati hari baru hari ini. Kita masuk dalam waktu teduh pagi edisi Sabtu, hari terakhir di bulan April, 30 April 2022. Bacaan kita Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami mengangkat pujian dan syukur. Allah itu penuh kasih dan penuh rahmat dan setia memelihara kami. Terima kasih hari baru Tuhan karuniakan. Dan saat ini kami rindu membaca firman-Mu menjadi pegangan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memperlengkapi kami. Dan firman ini sungguh-sungguh kami lakukan dengan baik. Bersabdalah Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhir ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Amin. Tema kita ketika Allah berkunjung. Saudara-saudara, ada istilah, tamu adalah raja. Mengapa demikian? Karena seseorang yang datang ke rumah kita harus kita jamu dan perlakukan dengan baik. Allah berkunjung kepada Abraham melalui tamu-tamunya. Pada saat itu Allah berbicara kepada umatnya dengan banyak cara. Melalui penampakan, mimpi, penglihatan, dan yang paling sering adalah Allah menggunakan nabi-nabi sebagai perwakilannya. Kemudian jauh setelah itu, Allah mengutus anaknya sebagai manusia untuk lebih jelas menunjukkan dirinya. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak membatasi dirinya
berkomunikasi dengan manusia. Allah akan menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan orang yang Dia kasihi. Salah satu caranya adalah melalui perjumpaan secara fisik seperti yang dialami Abraham. Sesuai dengan kebiasaan yang ada, Abraham bersemangat menunjukkan keramahannya kepada 3 tamunya. Abraham memenuhi kebutuhan makan dan tempat istirahat bagi ketiga orang itu. Hal ini menunjukkan bagaimana Abraham adalah seorang yang beriman. Apa yang dia lakukan kepada orang asing itu menjadi bukti nyata bagaimana dia menaati Allah. Karena imannya yang kuat kepada Allah, Abraham mendapat peneguhan janji Allah kepadanya. Saudara, seringkah kita menanyakan apakah Allah hadir dan sanggup menolong kita keluar dari masalah? Mungkin itu wajar, tetapi janganlah kiranya kita meragukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Karena Dia pasti menggunakan cara yang tepat untuk menolong kita. Mungkin cara Allah tidak seperti yang kita inginkan, tetapi yakinlah bahwa Dia peduli dan sanggup menolong kita sesuai kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Bukti bahwa Allah menjumpai kami. Allah hadir dan menyapa kami. Kami sungguh bersyukur, berbahagia dalam keadaan kami. Tuhan ada dan menjumpai kami, dan kami menikmati perjumpaan ini. Bila firman-Mu meneguhkan kami dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan ini, kami selalu yakin Tuhan ada menjumpai kami dengan berbagai cara-cara yang Tuhan nyatakan. Terima kasih bahwa bukti bahwa Allah terus mencintai dan mengasihi kami. Ketika dalam pesiaran kami hari ini bekerja, berusaha, melayani, beraktivitas, melakukan tanggung jawab, kami yakin juga Tuhan menolong, hadir, menopang kami semua, sehingga apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, menganugerahi hikmat bagi pemerintah kami, bagi penegak hukum di negeri ini, menegakkan kebenaran, keadilan, bagi aparat TNI Polri yang mengamankan dan mengayomi bangsa ini. Kiranya Tuhan terus memberkati. Kami semua dipeliharakan Tuhan hari ini. Jemaat-Mu yang sakit sembuhkan, berduka hiburkan, yang bergumul teguhkan, yang mencari pekerjaan Tuhan nyatakan, yang dalam bangku sekolah berkati anak-anak-Mu berulang tahun, menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Bila hidup ini yang boleh kami jalani hari ini memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita semua.